Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, ketemu kembali dengan saya Eko Muryanto di konten Dadi Timar. Alhamdulillah hari ini kembali bisa ketemu walaupun lewat konten. Yang pada kesempatan baik ini pertama kali saya ingin menyapa penjenengan seluruhnya yang selalu mensupport Dadi Timar. Matur nuwun sangat. Alhamdulillah banyak yang menyampaikan memperoleh manfaat dari Dadi Timar, dan tentunya saya selalu berharap beberapa rekan-rekan yang menyaksikan konten-konten Dadi Timar selalu mendapatkan manfaat di sana. Dan saya juga berharap penjenengan seluruhnya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan, hari ini ada sesuatu yang baru yang ingin saya sampaikan, dan ini hal yang banyak sekali pertanyaan. Ini khususnya terkait dengan BLTDD. Jadi ini akan saya kupas khusus untuk BLTDD karena telah terbit peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 128 tahun 2022. PMK 128 ini merupakan pengganti dari atau perubahan dari PMK 190 tentang penggunaan dana desa. Khusus pada kesempatan yang baik ini saya ingin matur ke penjenengan terkait dengan BLTDD. Jadi ada perubahan nanti, yang ini yang seringkali ditanyakan ke saya, dan mohon izin nanti akan saya sampaikan. Saya nyuwun tulung penjenengan fokus ke yang dalem aturaken, ke yang saya sampaikan supaya tidak salah tangkap. Oke, makanya nyuwun tulung nanti ikuti konten ini sampai selesai. Saya ingin masuk ke khususnya ke pasal 33. Pasal 33 ini mengatur tentang penyaluran BLTDD, dan prinsipnya begini, rekan-rekan, saya ingin kupas dulu mulai dari runtutannya supaya tidak salah tangkap. Pada prinsipnya, pada ketentuan awalnya begitu, bahwa jumlah penerima manfaat, keluarga penerima manfaat atau KPM ini, KPM BLTDD ini, setelah direkam di bulan Januari kemarin, maka Februari sampai dengan Desember itu tidak boleh berkurang. Aturan yang sebelumnya di PMK juga begitu, tidak boleh berkurang. Tetapi di PMK ini ada perubahan, maka penjenengan ikuti. Nah, ketika setelah direkam itu ternyata ada perubahannya itu karena mungkin meninggal dunia, mungkin tidak memenuhi persyaratan lagi untuk menerima BLT, karena alhamdulillah mungkin para penerima KPM ini, BLTDD ini ekonominya alhamdulillah berubah menjadi baik karena usahanya berjalan dan lain sebagainya, sehingga tidak memenuhi syarat lagi. Maka di aturan itu diatur di pasal 33 mulai dari ayat 8 sampai ke bawah, nanti penjenengan bisa baca juga. Tetapi saya ingin sampaikan karena mohon maaf ini saya memenuhi permintaan teman-teman saya, karena ada sebagian teman-teman saya itu kalau membaca itu agak males begitu ya, mohon maaf, dan dia lebih senang mendengarkan ini. Makanya saya coba ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi prinsipnya tidak boleh berkurang. Nah, tetapi di pasal ini, di pasal 33 perubahan ini di ayat 8 itu dikatakan kalau memang itu berkurang karena meninggal dunia, kemudian tidak memenuhi syarat, ini diganti dengan nomor urut berikutnya atau KPM berikutnya yang belum tercover. KPM berikutnya yang belum tercover. Misalkan masih ada beberapa KPM yang belum tercover di dana desa ini, BLT dana desa, tapi memenuhi syarat. Itu silahkan diganti di situ. Ya, jumlahnya minimal sama, tapi bertambah boleh, kan gitu. Nah, bagaimana kalau dalam kasusnya itu tidak ada lagi KPM-nya? KPM-nya tidak ada lagi, tidak nambah lagi. Jadi misalkan saya ilustrasikan begini untuk lebih memudahkan. Ada 30 orang, awalnya itu di Januari direkam, sampai dengan Agustus kemarin disampaikan. Karena ini keluarnya tanggal 30 Agustus, mungkin September sudah proses lah. Saya tergantung dari desa apakah September sudah proses atau belum. Tapi karena aturan ini, PMK ini keluar 30 Agustus, diundangkan 30 Agustus 2022, maka baru kemarin. Nah, ini kita perlu penyesuaian, mungkin mulai Oktober nanti, mungkin seperti itu ya. Tapi kalau penjenengan bisa September, monggo silakan. Karena ketentuannya berlaku mulai 30 Agustus 2022 ya. Nah, bagaimana kalau
30 orang ini misalkan ini contoh saja ini, 2 meninggal dunia, 5 tidak memenuhi persyaratan, artinya kan tinggal 23, 2 tambah 5 kan 7 dikurangi 30 kan 30 dikurangi 7 kan tinggal 23. Maka kepala desa hanya menyalurkan yang 23, ya, hanya menyalurkan yang 23. Tapi ada keterangannya, kenapa tidak disalurkan itu. Nah, nanti caranya begini teman-teman, ketika penerima manfaat ini sudah tidak ada lagi, maka harus dilakukan musdes. Kemudian kepala desa membuat keputusan kepala desa tentang penerima itu tidak lagi 30 tapi tinggal 23. Nanti di dalam keterangannya diberikan sebab atau alasannya. Yang pertama karena meninggal dunia, atau karena tidak memenuhi syarat, atau memang sudah berpindah domisili, itu kan bisa juga. Nah, ini silahkan penjenengan kasihkan alasannya. Nah, ketika kepala desa hanya menyalurkan tadi contohnya 30 tinggal 23, maka yang disalurkan hanya 23. Nah, bagaimana yang 7 ini, dana desa untuk BLT yang tidak terbayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga tadi, penerima manfaat tadi, maka dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain. Apa itu kegiatan lainnya? Yang pertama adalah pemulihan ekonomi di desa, kemudian bidang kesehatan dan atau penguatan ketahanan pangan dan hewani. Itu yang berikutnya. Prioritasnya untuk itu dulu. Kemudian setelah itu kepala desa menyampaikan laporan penggunaan atas penggunaan kegiatan tadi yang saya sampaikan itu kepada bupati. Jadi harus dilaporkan kepada bupati. Nah, tadi kan ada keputusan setelah penjenengan musdes kan ada keputusan kepala desa. Ini harus dilaporkan kepada bupati, nanti lewat Bapak Ibu Camat, kemudian dilaporkan ke Dinas PMD. Selanjutnya kami akan melakukan perubahan perekaman di on-spam penjenengan. Jadi nantinya tentunya ini perlu proses di online monitoring system ini, perbendaharaan dan anggaran negara ini. Mudah-mudahan aplikasinya sudah disesuaikan sehingga nanti kita melakukan perubahan perekamannya yang tadinya 30 berubah menjadi 23 gitu ya. Jadi langkah-langkahnya seperti itu, harus musdes, membuat keputusan, melaporkan, nanti akan kami rekam. Nah, kemudian bagaimana kalau kegiatan-kegiatan tadi yang saya sebutkan tadi ya, kegiatan yang tadi yang saya maksud itu kegiatan untuk penanganan sisa tadi yang untuk ketahanan pangan, pemulihan bidang ekonomi dan kesehatan tadi, silahkan penjenengan jabarkan. Nanti saya juga akan pengen membuat konten tentang yang dimaksud ketahanan pangan itu seperti apa. Gitu. Jadi ini khusus yang BLT dulu. BLT DD ini ketika 30 ternyata ada 2 meninggal, 5 tidak memenuhi syarat lagi, maka dilakukan musdes. Di musdes itu disampaikan, membuat keputusan kepala desa tentang penerima manfaat, dan yang dihapus itu karena apa? Ya, karena apa? Mungkin meninggal dunia, pindah domisili, atau tidak memenuhi lagi kriterianya. Nanti setelah itu dilaporkan, nah sisanya silahkan penjenengan gunakan untuk kegiatan itu tadi. Jadi prinsipnya BLTDD semenjak keluarnya PMK 128/2022 ini bisa dilakukan perubahan dengan syarat dan ketentuan yang sebagaimana saya sebutkan tadi. Teman-teman juga bisa membaca nanti PMK-nya. Ini khusus yang terkait dengan BLTDD, rekan-rekan mudah-mudahan membahani, dan silahkan dilakukan penyesuaian, dilakukan kajian kembali apakah ada KPM yang ada perubahan atau tidak. Kalau enggak ya jalan saja. Tapi kalau ada perubahan silahkan penjenengan melakukan perubahan dengan cara-cara yang seperti ini tadi. Jangan lupa setelah musdes buat keputusan dan laporan ya, karena nanti on spamnya akan kami sesuaikan. Terima kasih, itu saja yang terkait dengan BLTDD. Nanti untuk yang berikutnya masih ada COVID, masih ada ketahanan pangan, nanti akan saya kupas di konten Dadi Timar selanjutnya. Matur nuwun, sampai ketemu lagi dengan saya Eko Murianto di konten Dadi Timar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.